Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada, selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, di video ini kita akan beraktivitas sehari-hari di rumah transmigrasi. Kegiatan apapun kita dokumentasikan di sini teman-teman. Nah teman-teman, ceritanya hari ini tuh kan cuacanya cerah banget, dan semalam sampai saat ini pun hawanya sangat dingin sekali teman-teman. Dan sampai-sampai teman-teman, saking dinginnya mau masak pun males-malesan teman-teman, karena mau turun aja dingin banget teman-teman. Padahal cuacanya cerah banget ya. Biasanya kalau hawanya dingin dan cuacanya cerah kayak gini teman-teman, itu kayak udah tanda-tanda musim kemarau tiba ya teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini aku mau masak ubi rambat, daun ubi rambat teman-teman. Sebenarnya masih ada, padahal kemarin tuh Jaruk baru datang ya teman-teman. Cuman karena penggemar sayur, jadi kayak gimana ya teman-teman, harus wajib banget ada teman-teman ya. Dan untuk saat ini teman-teman, sayur-sayur kita itu udah banyak yang mati ya, karena sudah masa tanamnya sudah berakhir. Dan saat ini Pak Joko sudah mulai nanam lagi, tapi belum ini ya teman-teman, belum besar, masih kecil-kecil. Jadi untuk saat ini sayur-sayur yang bisa dipanen hanya daun-daunan kayak gini teman-teman. Dan untuk satu daun satu ini teman-teman, ini menurut aku nggak bosenin ya, kayak kangkung sih, tapi kayaknya lebih enak ini sih ya teman-teman. Tapi sih itu tergantung selera kita aja ya teman-teman. Sebenarnya kemarin Jadu baru turun, ada banyak sarden, terus ikan asin, mie gitu ya teman-teman. Tapi aku eman-eman dulu teman-teman. Jadi selama masih bisa makan sayur, lagi pula kalau makan sayur itu harus nomor satu banget sih kalau aku teman-teman. Jadi untuk jadupnya kita simpan dulu, nanti kalau udah bosen makan sayur, nanti kita baru makan jadup ya teman-teman, kayak sarden gitu ya teman-teman. Jadi memang sengaja aku eman-eman dulu ya teman-teman, bukan berarti pelit sih, tapi eman-eman kalau pas ngepasin kita nggak ada gitu ya teman-teman. Soalnya kan aku memang dari orang yang nggak berada gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kita benar-benar irit-irit gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini tuh aku pakai jaket, emang hawanya dingin banget, sampai-sampai metik daun kayak gini tuh tanganku sampai kayak beku gitu ya teman-teman. Dingin banget, pokoknya dingin banget, hampir mirip persis kayak di Malang teman-teman. Dan daun-daun sayurnya ini basah itu bukan karena kena hujan ya teman-teman, tapi kena embun malam itu. Dan ya sampai-sampai mungkin karena dinginnya, sampai-sampai daun-daun ini pun yang kita pegang itu sangat dingin sekali teman-teman. Jadi kalau hawanya dingin kayak gini, mau turun ke dapur nyuci-nyuci piring kayak gitu, nyuci-nyuci sayur gitu, kayak aras-arasan banget teman-teman. Tapi karena cuacanya cerah, jadi aku makin semangat teman-teman untuk mendokumentasikan video ini teman-teman. Ini adalah daun rambat yang jenisnya ungu teman-teman ya. Ini tiap hari aku petikin terus teman-teman, sampai-sampai daun mudanya tuh kayak udah nggak kelihatan lagi karena udah banyak yang aku petiin teman-teman. Sebenarnya ada yang jenisnya kayak kangkung gini ya teman-teman nih. Cuman menurut aku sih lebih enak yang daunnya lebar-lebar ini teman-teman. Kalau yang daunnya kayak kangkung itu sedikit agak kaku ya teman-teman. Kalau daunnya yang lebar ini lebih lemes dan lebih enak sih, bikin nagih banget menurut aku sih. Ditumis tuh ya enak, dibening enak, pokoknya enak deh menurut aku teman-teman. Karena mungkin aku penggemar sayur ya, jadinya enak aja. Dan kalaupun ada kayak ikan gitu ya teman-teman, kayak masak ikan, dan untuk daun ini tuh harus ada juga gitu teman-teman. Jadi nggak pernah absen yang namanya daun ubi rambat. Oke teman-teman, ini aku udah selesai petik daunnya. Sekarang aku mau cari terong teman-teman. Nah di sini ada terong.
Ini terongnya harus dibiak-biak dulu teman-teman, soalnya biasanya ketahuan nanti kalau udah tua baru kelihatan. Makanya ini aku buka-buka dulu daun-daunnya. Di sini terong telunjuk teman-teman ya. Ini terongnya tuh buahnya ada terus ya tiap hari teman-teman. Jadi pokoknya hari ini kita petik, hari kedua kemudian ini udah keluar lagi buahnya. Jadi sampai kadang bosen sih. Tapi kalau kita olah pamannya hari ini sambel, besoknya disambel lagi, digoreng, diapain, insya Allah nggak bakal bosen. Kalau aku sih ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang nggak terlalu senang sama sayur, mungkin gampang bosenan ya, bisa aja terjadi ya teman-teman. Nah ini terongnya nggak banyak sih, ini sedikit, nanti biar aku tumis-tumis, terongnya bisa disambel gitu ya teman-teman. Oke. Ini udah selesai kita petik sayur, langsung aja ini aku mau siap-siap masak. Jadi ceritanya ini memang belum sarapan sama sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk si Faris sekolah itu udah pasti sarapan sih, cuman kalau untuk saya sendiri biasanya sarapannya agak menunda karena kan cuma di rumah ya, nggak mau kemana-mana, jadi sarapannya agak sedikit santai-santai. Kalau biasanya si Faris goreng telur gitu atau sisa sore sayur sore kemarin gitu ya teman-teman. Nah ini tuh cuacanya memang sangat cerah banget, tapi hawanya sangat dingin sekali teman-teman. Lanjut aja, kita mau beraktivitas di dapur ya teman-teman. Dan ini Pak Joko lagi bersihkan belut teman-teman ya. Ini ada dapat belut satu. Ini belutnya ngeri banget sih kalau menurut aku ya. Kayak adiknya ular gitu ya teman-teman. Ini tuh mungkin adiknya apa sepupunya ular gitu ya. Sekilas tuh ngeri banget sih teman-teman ya. Tapi katanya ini tuh banyak banget ini ya teman-teman, apa gizinya gitu ya, zat apa sih, vitamin saya nggak tahu betul sih kalau kayak masalah gizi gitu teman. Intinya cocok banget buat anak-anak gitu ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong ini tuh dagingnya gurih banget, sekalipun memang sekilas mirip kayak sepupunya ular atau adiknya ular gitu ya teman-teman. Ih ngeri banget ya. Padahal teman-teman dulu waktu masih aku kecil inget banget, saat itu kan teman-temanku banyak yang laki-laki, jadi sering banget ke sawah-sawah ya nyari belut kayak gini. Dan suatu saat tuh saking senengnya belut teman-teman ya, itu saya pikir belut teman-teman, ternyata bukan belut tapi ular teman-teman. Nah habis itu kayak apa ya, trauma banget ya, trauma, bener-bener trauma yang sesungguhnya teman-teman, karena waktu itu kan masih kecil jadi belum tahu banget. Dan sampai saat ini kayak ngeri aja teman-teman megang-megang kayak gini, padahal ini dagingnya gurih banget ya teman-teman. Ya itu pengalaman yang sangat konyol sekali ya teman-teman. Dan daun ubi rambat yang kita petik tadi teman-teman, ini mau aku tumis-tumis ya, mau dimasak biasa teman-teman ya, biasa tumis-tumis, kadang bening. Dan inilah keseharian ibu rumah tangga di rumah transmigrasi seperti ini ya teman-teman. Kadang masak, kadang ya di belakang manen-manen, kadang ya bersih-bersih. Jadi pokoknya di sini tuh random banget ya teman-teman. Dan ini tuh daun ubi jalar yang menurut aku benar-benar lembut banget kalau dimasak. Teman-teman pernah nggak sih masak yang kayak gini? Atau barangkali teman-teman yang belum pernah masak ini enak banget. Dan atau mungkin teman-teman yang udah sering masak ini, menurut kalian yang lebih enak dimasak apa lagi sih? Boleh dong share atau komen di bawah ya. Karena aku tuh orangnya suka banget coba-coba masakan baru-baru gitu ya teman-teman. Sering penasaran. Jadi kalau ada yang baru gitu pengen banget nyobain, penasaran aja sih sama rasa-rasanya gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini belut yang dibersihkan Pak Joko tadi, ini ceritanya langsung digoreng teman-teman ya. Kalau digoreng dibumbuin kunyit, bawang putih, bawang merah dikit gitu ya teman-teman, itu aromanya harum banget, ditambahin tumbar sedikit gitu teman-teman, lebih harum dan lebih gurih banget ya teman-teman. Dan ini tuh pertama kali kita masak belut ya teman-teman di rumah transmigrasi. Dan lanjut ini aku mau tumis bumbu-bumbu ala ala simpel-simpelnya, rumahan banget, yang gampang-gampang aja, karena juga cuman masak kayak gini ya teman-teman. Kalau bumbunya dineko-neko mungkin ya aneh aja sih ya. Dan menurut aku sih lebih enak ini ditumis-tumis, mirip banget kayak kangkung gitu ya teman-teman. Jadi untuk masaknya tuh lebih cepet dan krenyes-krenyes gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku lebih suka tuh lebih matang dengan sempurna, soalnya kalau masih krenyes-krenyes kadang giginya kurang kuat teman-teman ya. Nah ini aku udah selesai masaknya teman-teman. Ini adalah tumis daun singkong rambat teman-teman ya. Jadi ini beneran enak banget kayak singkong.
Karena udah siang banget teman-teman ya, jadi udah lapar banget. Langsung aja teman-teman, ini aku mau makan ya, sarapan. Jadi sarapannya tuh tertunda teman-teman. Insya Allah ini tuh sekitar jam setengah 9 teman-teman aku baru sarapan. Padahal jarang-jarang banget aku tuh masak terlalu siang-siang ya. Udah lama ini teman-teman, akhir-akhir ini ya berjalan, kalau nggak salah udah hampir sebulan ini teman-teman. Sering banget masaknya tuh siang-siang. Karena apa, dingin, hawanya dingin dan males-malesan teman-teman. Kalau si Faris biasanya lebih sering kadang goreng telur gitu, kadang ada sisa sayur sore kemarin gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku tuh masak sarapan, aku balik lagi beraktivitas di belakang ya, bersih-bersih belakang. Dan ternyata teman-teman, aku di sini dikejutkan dengan jamur-jamur ini teman-teman. Banyak sekali jamur teman-teman. Tapi sayang sekali katanya ini jamurnya nggak bisa dikonsumsi, dan rasanya gimana gitu ya teman-teman, kalau lihat jamur nggak bisa dikonsumsi, sayang banget, dia tumbuh tapi nggak bisa dimakan teman-teman. Aku di sini udah berharap banget dari kemarin-kemarin tuh pengen ada jamur barat teman-teman ya, tapi nggak ada sama sekali. Yang ada malah jamur-jamur racun kayak gini teman-teman. Dia tumbuhnya di bawah pohon gude teman-teman. Ini aku punya satu batang gude teman-teman ya, kemarin bibitnya ini Mas Pak Jokonya ini minta di apa namanya, di luar ya, di Trans tahun 80-an sana, di SPC sana kemarin kita minta dan dikasih benihnya. Sebenarnya dikasih banyak ya teman-teman, hanya saja kemarin itu nggak tahu terselip kemana naruh benihnya ya, lupa. Dan yang tertanam kemarin tuh 5 kalau nggak salah, dan yang tumbuh baru satu, sisa benihnya nggak tahu hilang kemana teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti ketemu ya, bisa kita tanam lebih banyak lagi. Dan setelah kita masak teman-teman, di sini cuacanya cerah banget, enak ya, pemandangannya menyegerin banget. Kalau mau beraktivitas tuh lebih semangat lagi teman-teman. Oke, setelah siang berlalu teman-teman, ini hari berikutnya. Hari berikutnya ternyata teman-teman hujan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi teman-teman. Jadi kayak gimana ya, masih pancaroba gitu ya teman-teman, cuaca nggak tentu. Padahal kayak kemarin tuh panas banget kayak kemarau gitu, nggak taunya besok hujan seharian teman-teman. Dan kita dikejutkan dengan ini teman-teman, singkong di samping rumah yang pohonnya itu batangnya paling besar sendiri ini roboh teman-teman. Padahal nggak ada angin sama sekali, kemungkinan ya itu tadi ya teman-teman, apa namanya, kebanyakan daunnya, keberatan batangnya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman keadaannya. Hujan-hujan. Hujan-hujan, pohon singkongnya tumbang. Apa? Langsung dongkel ya. Kayak banget teman-teman. Kayak pohon mangga. Nih satu batang aja daunnya kayak berapa singkong ini? 1, 2, 3 kayak 5 singkong. Ini dibiarin dulu teman-teman karena masih batangnya gede banget. Ini singkongnya sengaja nggak langsung dicabut teman-teman, karena kita masih punya stok singkong ya yang sudah dicabut beberapa hari yang lalu. Sebenarnya pengen mau saya bikin berbagai olahan kayak opak gitu yang dijemur-jemur,
Hanya saja masih sering hujan dan juga kita belum punya tempat penjemurnya teman-teman. Di belakang juga sana banyak banget singkong-singkong kita teman-teman. Ini tuh hujannya cuma gerimis-gerimis saja dari pagi sampai sore teman-teman, bukan yang deras gitu ya. Seperti inilah keadaan rumah transmigrasi ya saat hujan tiba. Dan ini batang singkongnya pun banyak banget ya daun-daunnya. Satu batang singkong itu kayak seakan-akan ibaratnya 5 pohon singkong ya teman-teman, banyak banget, makanya dia tumbang. Padahal ini teduhan kita kalau pas lagi panas teman-teman ya, bisa buat teduhan, malah tumbang. Kita nggak punya teduhan lagi teman-teman. Di sini pohon singkongnya udah tumbang, dongkel ya, keberatan daun, padahal kan nggak ada angin. Ini hujan dari pagi, dari semalam, tapi terang hujan kayak gini teman-teman, sampai sekarang. Singkongnya belum dicabut teman-teman, karena kita masih punya singkong dan ini masih ngerebus. Jadi nanti sayang banget kalau diambil, daripada nanti singkongnya rusak. Ya udah, kita diamkan dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lagi ngerebus singkong. Jadi singkongnya memang sengaja belum dicabut sekalian, karena kita masih ada stok singkong kemarin, dan kalau dicabut semuanya nanti malah rusak ya. Biarkan dulu. Ini singkongnya masih dimasak belum. Dan singkong yang belum dimasak pun masih ada teman-teman, direndam di sana ya. Ini hujan terus teman-teman, enaknya bikin cemilan.